Nah, sekarang bagaimana pembaharuan Ekaristi itu dibuat? Dan disinilah kita berjumpa dengan yang disebut dengan pembaharuan liturgi Konsili Vatikan kedua. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa pembaharuan liturgi itu kan banyak sekali. Misa itu hanya salah satu saja. Ya. Ada banyak pembaharuan. Nah, kita ini fokus saja pada bagaimana pembaharuan di dalam misa. Ya. Tentu kita ingat ada istilah aji ornamento dari Paus Yohanes ke-23. Aji ornamento itu sebenarnya semangatnya ketika menggagas Konsili Vatikan kedua. Jadi dia menginginkan sebuah gereja yang up to date, aji ornamento. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Dan aji ornamento, jadi gereja yang up to date, itu mendapat wajah konkretnya di dalam konstitusi liturgi ya, yang dipromulgasikan pada 4 Desember 1963. Ya. Nah, tujuan dari pembaharuan liturgi, kalau kita melihat kepada konstitusi liturgi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah pembaharuan dan pengembangan liturgi. Tujuan konstitusi liturgi adalah untuk membaharui dan mengembangkan liturgi. Dan bukan sekedar memperbaiki tata gerak, jadi lebih dari sekedar hanya memperbaiki tata gerak atau memperbaiki yang salah. Tapi pembaharuan liturgi itu harus menghantar kepada pembaharuan hidup. Jadi lebih jauh lagi, pembaharuan hidup Kristiani dari sumber-sumber yang mengalir dari liturgi. Dan pembaharuan liturgi itu demi untuk menjaga kesatuan. Ini sangat penting sekali. Jadi ini kesatuan gereja itu harga mati. Dan Paus itu punya tanggung jawab untuk menjaga kesatuan. Nah, Konsili Vatikan kedua tentu hidup di dalam sebuah pemahaman yang baru tentang gereja, yaitu Ecclesia Semper Reformanda, gereja yang harus senantiasa membaharui diri. Jadi pemahaman tentang gereja yang hidup selama Konsili Vatikan kedua dan itu yang kita hidupi sekarang adalah sebuah kesadaran bahwa gereja adalah komunitas pesiara yang terus-menerus membaharui dan merestrukturisasi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi saya sudah menyebut gereja yang sudah meninggalkan paham tentang societas perfecta atau perfect society. Sekarang gereja menyadari bahwa kita adalah komunitas pesiara yang di dalam kelemahan dan keterbatasan terus-menerus memperbaharui diri. Dan paham inilah yang juga mempengaruhi bagaimana pembaharuan di dalam liturgi. Nah, pertanyaannya bagaimana pembaharuan perayaan Ekaristi itu terjadi? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini yang menjadi inti dari pembahasan saya. Kita sedikit melihat beberapa dokumennya. Nah, Ekaristi memang salah satu pokok penting pembaharuan liturgi Konsili Vatikan kedua. Sangat-sangat penting. Nah, saya mengatur lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang pembaharuan perayaan Ekaristi. Di dalam konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium ada nomor yang bicara khusus tentang misteri Ekaristi Suci. Dari nomor 47 sampai 58. Kita akan lihat saja sepintas. Nah, prinsip dari pembaharuan liturgi itu sebenarnya ada di dalam nomor 21. Dikatakan adapun dalam pembaharuan itu naskah-naskah dan upacara harus diatur sedemikian rupa sehingga lebih jelas mengungkapkan hal-hal yang kudus yang dilambangkan. Nah, ini prinsip umum. Tapi untuk misa, prinsip dasar untuk pembaharuan misa adalah ini. Nah, ini saya menyinggung secara khusus ya. Prinsip dasarnya, jadi bagaimana supaya misa itu diperbaharui kan mesti ada patokannya. Prinsipnya apa? Yang pertama adalah kisah institusi merupakan landasan teologis untuk pembaharuan. Nah, Bapak Ibu, yang disebut dengan kisah institusi itu persis kisah perjamuan Yesus. Pada malam perjamuan terakhir Yesus mengambil roti, Yesus mengambil piala. Nah, itu yang kita temukan di dalam doa syukur. Ini menjadi landasan teologis yang utama. Ya, kenapa ini penting? Karena perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya inilah yang menjadi dasar dari Ekaristi kita. Menjadi dasar bahwa kesadaran bahwa sebenarnya kita merayakan Ekaristi sampai sekarang semata-mata untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus katakan pada malam perjamuan terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Maka gereja sampai sekarang setia untuk melaksanakan perintah itu dalam bentuk perayaan Ekaristi. Maka Ekaristi tanpa perjamuan malam terakhir atau kisah institusi maka akan kehilangan maknanya. Nah, dan ini yang disadari oleh konstitusi liturgi. Ya, makanya sampai sekarang di dalam doa syukur agung itu selalu ada itu ya. Tidak ada doa syukur agung tanpa kisah institusi. Yang kedua, prinsip partisipasi aktif dan sadar adalah sebagai dasar pastoral. Jadi pastoral kegembalaan. Jadi pembaharuan itu untuk apa? Pembaharuan itu adalah untuk supaya umat itu boleh berpartisipasi secara aktif dan sadar. Dan yang ketiga, nah ini yang membedakannya dengan misa Tridentinum atau misa Latin. Sekarang titik berangkatnya bukan misa pribadi atau misa imam, tetapi titik berangkat dari misa Konsili Vatikan kedua adalah misa bersama umat atau misa cum populo. Nah, ini tentang kisah perjamuan malam terakhir tadi. Di dalam satu nomor dari konstitusi liturgi itu disinggung tentang itu. Nah, saya tidak bacakan, tetapi apa maksud dari konstitusi liturgi nomor 47? Ini sangat penting. Maksudnya ini sebenarnya begini ya. Jadi kenapa kisah institusi itu penting? Nah, kisah institusi itu mau menunjukkan bahwa Ekaristi adalah kurban. Ya. Dalam kisah institusi kan kita tahu ya, jadi dalam doa syukur agung, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi diserahkan. Ya, pro multis atau effundetur atau pro nobis effundetur itu menunjukkan kurban Kristus yang menyerahkan hidupnya. Nah, dengan mengambil kisah institusi itu, maka gereja menyadari bahwa Ekaristi adalah kurban. Ekaristi adalah kurban. Nah, pada titik inilah saya mau mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak merubah apa-apa di dalam tidak merubah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Konsili Trento. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Konsili Trento itu pun tetap dirumuskan sebagai ajaran gereja. Konsili Trento mengatakan Ekaristi adalah kurban. Konsili Vatikan kedua pun menekankan Ekaristi adalah kurban. Nah, kenapa saya mengangkat begini? Karena tentu ada banyak kritikan-kritikan nanti kita yang muncul bahwa yang mengatakan Ekaristi sesudah Konsili Vatikan kedua kehilangan unsur korban. Nah, tentu kalau kita lihat teksnya, teks dari konstitusi itu baru kita sadar. Konstitusi liturgi menekankan ini kisah institusi sebagai dasar dari Ekaristi. Dan inti dari kisah institusi itu salah satunya penekanan pada Ekaristi sebagai kurban Kristus. Jadi apa gunanya kalau misalnya dalam Ekaristi imam mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan, inilah darahku yang ditumpahkan. Itu mengatakan bahwa kita merayakan Ekaristi sebagai kurban. Nah ini yang disebut dengan perkembangan ajaran. Ya. Jadi perkembangan ajaran itu tentu berkaitan dengan perkembangan pemahaman dan situasi ya, sehingga misalnya hal-hal yang tidak disinggung oleh Konsili Trento sekarang diangkat kembali oleh Konsili Vatikan kedua. Misalnya contoh ini, Konsili Vatikan kedua lewat Sacrosanctum Concilium menekankan ini karakter ganda dari perayaan Ekaristi. Ekaristi sebagai kurban artinya adalah menghadirkan kembali kurban Kristus di kayu salib. Jadi ini persis seperti Konsili Trento. Jadi Vatikan kedua tidak menghilangkan apa-apa. Hanya Vatikan kedua atau konstitusi liturgi mengangkat sesuatu yang tidak ditekankan oleh Konsili Trento. Misalnya ini, misa adalah kenangan. Nah, tentu ada banyak kritik nanti ke dalam misa kita ini. Dan kritik ini untuk saya agak berlebihan. Ada kritik yang mengatakan wah ini misa di dalam gereja Katolik sesudah Konsili Vatikan kedua itu kehilangan unsur korban sehingga tinggal menjadi sebuah kenangan. Jadi ini Martin Luther itu mengatakan misa itu hanya istilahnya nuda commemoratio. Jadi hanya semata-mata peringatan. Jadi mengingat apa yang sudah dibuat oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu Luther. Tapi kalau misalnya gereja Katolik mengatakan bahwa misa adalah kenangan atau memori atau anamnesis, ini punya bobot yang lain. Ini bukan kenangan subjektif, tetapi ada objek yang dikenangkan atau dihadirkan kembali. Nah, di dalam misa yang dihadirkan kembali, yang dikenangkan ini persis
sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan inilah kebaruan dari Konsili Vatikan kedua yang tidak ditegankan di dalam Konsili Trente. Sehingga kita bisa mengerti kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang menekankan Konsili Trente sehingga mengkritik misalnya paham misa di dalam Gereja Katolik Konsili Vatikan kedua yang katanya misa itu sudah menjadi kenangan, jadi seperti ibadat Protestan. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dengan misa sebagai kenangan oleh konsisten liturgi adalah bukan cuma kenangan, jadi kita mengenang sesuatu yang terjadi dulu. Bukan itu, tetapi yang terjadi dulu itu dihadirkan kembali di dalam perayaan Ekaristi. Dan apa yang dihadirkan itulah wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus.